Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan mengecek seberapa tahukah aku tentang bumiku ini. Ayo kita cek diri kita masing-masing. Yang pertama, bumi dan bulan. Apa ciri-cirinya bumi? Ada 8. Yang pertama, berbentuk bulat. Ya, seperti bola ya, bulat ya. Yang kedua, mengelilingi matahari karena memang bosnya bumi adalah matahari. Yang ketiga adalah planet kehidupan karena memang di bumi ada kehidupan. Yang keempat, sebagian besar permukaannya ditutupi oleh air. Di mana-mana ada air, di laut ada air, di samudera ada air, bahkan di pulau pun tengah-tengahnya juga ada air, yaitu air sungai, air danau, air selokan, ya kan? Di mana-mana banyak air, apalagi kalau hujan ada genangan, ada banjir, ya kan? Nomor 5 adalah atmosfernya terdiri atas nitrogen yang terbanyak yaitu 78%. Kemudian oksigen 21% dan gas lain 1%. Yang nomor 6, nah ini istimewanya, satelit alaminya bernama bulan. Kemana bumi pergi, bulan selalu ikut ya, ngintil ya, makanya disebut satelit. Kemanapun pergi, bulan selalu menyertai. Dan ini alami karena memang tanpa dibuat oleh manusia. Yang ketujuh, kala rotasinya adalah 24 jam. Sekali berputar pada porosnya butuh waktu 24 jam atau 1 hari. Kala revolusinya adalah 365 ¼ hari. Kala revolusi itu waktu yang diperlukan untuk sekali berevolusi. Berevolusi artinya berputar mengelilingi matahari. Jadi berputar pada bosnya bumi yaitu matahari selama 1 tahun ya, 365 ¼ hari. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kalian anak hebat. Bumi kita bentuknya bulat. Perhatikan gambar. Ini gambarnya ya, seperti bola gitu ya. Bumi kita mengelilingi matahari. Perhatikan gambar. Nah, bosnya bumi adalah matahari. Bumi kita adalah planet kehidupan. Ya, planet hijau, planet biru, ada oksigen, ada air. Bumi kita sebagian besar permukaannya ditutupi air. Di samudera ada air, di laut ada air, bahkan di pulau pun ada air, ada danau, ada sungai, ada selokan, ada genangan air, ada banjir. Atmosfernya terdiri atas nitrogen 78%, oksigen 21%, dan gas lain 1%. Satelit alaminya bernama bulan. Perhatikan gambar. Kala rotasinya, ini berputar pada porosnya, ini 24 jam 1 hari. Perhatikan gambar. Kala revolusinya 365 ¼ hari. Perhatikan gambar. Bukti kalau bumi kita berrotasi. Buktinya apa? Berputar pada porosnya. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Coba kalau siang terus ya buminya macet ya. Atau yang malam terus ya buminya macet ya, berputar. Tapi karena terjadi siang malam bergantian, berarti buminya berputar bergantian. Siang dan malam teratur, berarti buminya nggak pernah ngebut ya. Putarannya teratur, tetap seperti ini ya, ajek ya, tidak ngebut, tidak pelan, jadi selalu tetap seperti itu. Matahari seolah-olah terbit di timur dan bergerak terbenam di barat. Padahal aslinya matahari lo nggak bergerak, dia adalah bos, dia diam saja. Seolah kita lihat di timur, kadang di barat, kadang hilang, nah itu bergerak ya, seolah-olah tapi sebenarnya tidak. Terjadinya perbedaan waktu. Setiap 15 derajat adalah 1 jam. Ini dihitung pakai ilmu matematika. Lingkaran adalah 360 derajat, kemudian dibagi 24. 360 dibagi 24 akan ketemu 15 derajat setiap jam. Sehingga kalau kita dengan kota lain selisih 15 derajat ya berarti selisih 1 jam. Sama seperti Kediri dengan Bali gitu ya, WIB dengan Wita selisih 15 derajat, maka selisih 1 jam. Andai kata di
apa itu di Kediri jam 12 siang, mungkin di Bali sudah jam 1 siang, ya kan, jam 13. Sana lebih timur, lebih awal duluan. Yang berikutnya adalah terjadinya angin. Angin ini terjadi karena ada daerah dingin, tekanannya tinggi, menuju ke daerah yang panas, tekanannya rendah. Jadi angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari daerah dingin menuju ke daerah panas. Semakin curam, maka anginnya semakin kencang sekali, ya. Sama seperti mobil kita jatuh, kalau jatuhnya hanya 1 meter mungkin goncangannya sedikit, ya. 1 meter mungkin nggak rusak parah lah, ya. Coba kalau jatuhnya 100 meter, wah, mobil jatuh dari ketinggian 100 meter, waduh, peyok semua, ya kan. Semakin curam, semakin drastis, perbedaan tinggi dan rendahnya semakin jauh gitu, tambah rusaknya fatal. Demikian juga angin. Kalau daerah tertentu panasnya panas nemen, panas sekali, kemudian daerah lain dingin sekali, maka ini perbedaan ini memicu apa itu pergerakan angin dengan kencang sekali. Perhatikan gambar. Berikutnya adalah revolusi bumi. Bumi berputar pada matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari yang lamanya 365 atau 366. Bila tahunnya tahun kabisat, tahun kelipatan 4, misalnya tahun 2000, 2020, 2024, 2028, itu kelipatan 4. Maka 1 tahun lamanya 366. Ya, bila tidak kelipatan 4, berarti lamanya 365. Perbedaannya hanya di bulan Februari. Ya, kalau tidak kabisat, ya Februarinya 28, ya, selama 3 tahun. Kemudian setelah itu Februarinya 29 selama 1 tahun. Jadi ditabung, ya, seperempat 4 kali sama dengan 1 hari diletakkan di bulan Februari. Bulan Februari adalah bulan terakhir. Ya, bulan pertamanya adalah Maret, kedua adalah April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya, ya. Akibat revolusi bumi. Gara-gara bumi berputar pada matahari, maka terjadi gerak semu tahunan matahari. Kadang agak ke utara, kadang agak selatan. Ini rumah anak-anak yang menghadap timur atau menghadap barat biasanya paling tahu, ya. Paling merasa kalau rumah kalian menghadap timur atau menghadap barat. Pasti tahu kadang-kadang matahari terbenam di situ, Pak. Agak ke sana, Pak. Agak ke sini, Pak. Demikian juga yang menghadap timur, ya. Kadang-kadang bisa merasakan, Pak, matahari terbit di sebelah sana, Pak. Kadang di sebelah sana, Pak. Kadang agak ke utara sedikit, kadang agak ke selatan sedikit. Nah, itu gerak semu tahunan matahari, ya. Yang kedua adalah perubahan musim. Ya, dari panas ke dingin atau mungkin dari hujan ke kemarau. Begitu juga sebaliknya, dingin ke panas, kemarau ke penghujan. Revolusi bumi bisa mengakibatkan yang ketiga adalah pergantian tahun, ya kan? Kemarin tahun 2021, sekarang sudah tahun 2022 karena bumi kita berevolusi, ya, 1 tahun sekali. Akibat kala rotasi dan kala revolusi bulan sama. Kala rotasinya bulan 29,5 hari, kala revolusinya juga 29,5 hari. Karena sama, efeknya apa? Efeknya adalah wajah bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Kita tidak pernah melihat belahan lain dari bulan. Belakangnya bulan bentuknya seperti apa? Tidak tahu, tidak kelihatan dari sini. Yang kelihatan dari sini hanya wajah bulan selalu begitu saja, seperti benua gitu, ya, seperti benua yang kelihatan dari bumi, ya, seperti itu. Terus kita nggak pernah melihat belakangnya bulan. Apakah belakangnya bulan seperti bumi gitu, berbentuk benua-benua gitu, atau berbentuk apa, ya nggak tahu, ya. Kalau kita nggak kesana sendiri, ya nggak tahu. Karena selama ini bila dilihat dari bumi, wajahnya selalu begitu-begitu karena rotasi dan revolusinya sama. Fase-fase bulan. Bulan baru. Sepanjang malam tidak ada bulan karena baru lahir. Sama seperti adik kita. Adik kita cari di SD, di TK, di SMP, di SMA, di
Di perkantoran nggak ada karena baru lahir, ya kan? Bulan sabit. Perhatikan gambar. Bulan separuh. Jadi bulannya kelihatan separuh atau setengah. Kemudian bulan cembung atau 3/4. Perhatikan gambar. Nah, jadi lebih dari separuh ya, jadi cembung. Yang kelima adalah bulan purnama. Bulan purnama terjadi setiap tanggal Hijriah, tanggal yang kecil-kecil itu tanggal 15. Jadi setiap tanggal 15, tanggal kecil-kecil, tanggal bulan itu mesti bulan purnama. Yang keenam adalah bulan cembung, kembali lagi gembos lagi atau 3/4. Bulan separuh atau setengah. Kemudian yang ke-8 kembali lagi bulan sabit lagi, kembali lagi kecil lagi, ya kan? Dari kecil besar kembali lagi kecil, dan setelah sabit yang terakhir adalah bulan mati. Sepanjang malam tidak ada bulan, ya, mulai sore ditunggu-tunggu sampai pagi tidak ada bulan karena memang namanya bulan mati, ya. Loh Pak, bulannya mati di mana Pak? Di kuburan Pak? Ya enggak, tidak di kuburan. Bulannya ada di belahan bumi yang mengalami siang. Jadi bulannya ada di belahan bumi lain, sehingga sepanjang malam tidak ada bulan. Maka disebut bulan mati, ya. Siapakah orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan? Siapa? Bukan saya Pak, ya memang bukan kamu. Pak Muji aja nggak ikut ya. Tapi ada orang Indonesia yang diajak ke sana loh ya, selamat ya. Neil Armstrong mendarat dengan selamat. Nah, ya, hebat ya. Yang pertama adalah Neil Armstrong. Ini orang yang pertama kali turun. Kemudian selang beberapa menit kemudian disusun Edwin Aldrin. Dan yang terakhir tidak turun, yaitu Michael Collins tetap standby di dalam pesawat. Jadi 3 orang, 2 orang turun, yang satu tidak, yang satu tetap standby di dalam pesawat. Perhatikan gambar-gambarnya. Ada yang wajahnya mirip siapa ya? Oh, ada yang wajahnya mirip Pak Muji ya. Pak Muji dulu ketika muda ya. Nah, wajahnya mirip Pak Muji itu ketika muda. Ganteng sekali bila dilihat dari Gunung Kelut ya. Gunung Kelut terus meledos ya, sehingga wajahnya nggak beraturan seperti Pak Muji ya. Berikutnya adalah penyusunan kalender. Ada dasar. Dasarnya ada 2. Penyusunan kalender berdasar matahari, yaitu bumi mengitari matahari. Setiap kali matahari terbit, oh ganti tanggal. Hari ini tanggal 20, besok tanggal 21. Kalau hari ini tanggal 21, besok ya tanggal 22. Kalau hari ini tanggal 22, ya besok tanggal 23 dan seterusnya ya. Itu karena bumi kita berputar kepada matahari. Ya, dasar inilah yang disebut tahun Masehi atau tahun Syamsiah atau tahun Surya. Lamanya 365 hari atau 366, tergantung kabisat atau tidak. Kalau kelipatan 4 ya 366. Kalau tidak kelipatan 4 ya 365. Perhatikan nama-namanya, yaitu nama bulan Januari, bulan ke-1, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Ada 12 bulan. Kemudian mulai dari 31 Februari, kadang 28, 29 tergantung kabisat atau tidak. Kalau kabisat kelipatan 4 ya 29, kalau tidak ya 28. Dan seterusnya. Ini saya kira sudah hafal ya, nama bulan dan nama lamanya. Lamanya bisa pakai jari ya. Bisa pakai jari. Peredaran bulan. Dasar yang kedua bukan pakai dasar bumi ke matahari, tapi pakai dasar bulan. Bulan mengelilingi bumi. Berdasarkan kalender ini, maka disebut penanggalan Hijriah
atau disebut juga Komariah, atau penanggalan Jawa, atau penanggalan Islam, atau penanggalan Hindu, dan sebagainya. Lamanya berbeda 11 hari dengan kalender Masehi, hanya 354 atau 355. Jadi selisih maju 11 hari. Maka dari itu Idul Fitri selalu maju 11 hari, ya kan? Idul Fitri tahun lalu dengan tahun ini maju terus. Nanti lama-lama Idul Fitri tidak hanya di bulan April ya. Nanti suatu saat bisa maju ke Maret, nanti suatu saat bisa maju ke Februari, bisa maju ke Januari, nanti maju lagi ke Desember lagi ya, Idul Fitri ketemu Natal ya ta. Bhinneka Tunggal Ika, benar-benar indah. Berbeda itu indah. Nama-nama bulannya. Bulan yang pertama adalah Muharram atau disebut juga Suro. Bulan kedua Safar ya, atau Sapar. Kemudian Rabiul Awal atau Mulut. Kemudian Rabiul Akhir atau Bado Mulut. Kemudian Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Kemudian Jumadil Saniyah atau Jumadil Akhir. Bulan ketujuh Rajab atau Rejab. Kedelapan Sya'ban atau Ruwah. Bulan ke-9 Ramadan atau Poso. Nah, ini yang disukai ini ya. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Nah, ya, poso ya. No? Kemudian yang ke-10 adalah Syawal atau Sawal. Bulan ke-11 adalah Zulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan terakhir adalah Zulhijjah atau Sasi Besar. Biasanya banyak manten ini ya. Di bulan besar ini banyak manten ya. Setelah banyak manten, bulan berikutnya balik lagi Suro lagi, tidak ada manten sama sekali. Perhatikan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena apa? Seharusnya siang hari matahari menyinari bumi, tapi terhalangi oleh bulan. Nah, bulan nutup-nutupi itu ya, nutup-nutupi itu bulan. Nah, perhatikan gambar. Kalau bayangannya gelap gulita, yang tengah itu disebut bayangan umbra. Pasti gerhana matahari total ya, tidak bisa melihat sedikit pun matahari. Sedangkan di sampingnya gerhana matahari total GMT adalah gerhana matahari sebagian ya, di penumbra. Ya, di penumbra itu gerhana sebagian. Kalau tidak itu ya tidak gerhana ya. Jadi di umbra gerhana matahari total, di penumbra gerhana matahari sebagian. GMT gerhana matahari total, bumi masuk dalam umbra bulan. Jadi bayangan yang gelap gulita total, nggak ketok blas. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian, bila bumi masuk penumbra bulan. Sekarang lanjutnya adalah gerhana matahari cincin. Jadi bukan total, bukan sebagian, yaitu cincin. Terjadi bila gerhananya jarak bumi ke bulannya jauh ya, atau anumbra bulan. Jadi karena jauh gitu sehingga harusnya gerhana total ya toh? Karena harusnya gerhana total akhirnya mundur gitu karena perputarannya menjauh, sehingga disebut gerhana matahari cincin. Perhatikan gambar skema gerhana matahari, bumi, bulan. Nah, istimewa kalau gerhana bulan, bulannya mesti satu paket ya, tidak beda-beda seperti matahari tadi. Ini satu paket. Perhatikan gambar. Jadi selalu bulannya satu paket. Jadi purnama, kemudian sebagian gerhana total, sebagian lagi purnama lagi. Seperti pada gambar. Setelah diperhatikan gambarnya. Nah, kalau sudah, sekarang urutannya. Setiap gerhana bulan urutannya selalu satu paket komplit ya, paket lengkap, paket telur ya, yaitu selalu diawali purnama dulu. Itu pun bila posisi matahari, bumi dan bulan itu satu garis lurus. Kalau tidak satu garis lurus ya purnama doang, tidak ada gerhananya. Setelah purnama dan satu garis lurus, maka urutannya adalah gerhana bulan sebagian dulu.
Setelah gerhana bulan sebagian, nanti dilanjutkan gerhana bulan total. Tidak kelihatan sama sekali ya. Lama loh ini lama, bisa sampai berapa jam ini? Bisa sampai 3 jam sampai 6 jam bisa ya. Kemudian gerhana total, kemudian dilanjutkan gerhana bulan sebagian. Ya, setelah itu purnama lagi. Jadi lama ya. Prosesnya lama sekali. Alasannya lama kenapa? Karena yang nutupi bumi kan lebih besar ya. Lebih besar sehingga lama. Kalau tadi yang gerhana matahari tadi sebentar. Gerhana matahari paling hanya berapa menit paling ya kan? 3 menit, 6 menit gitu tutupi, karena yang nutupi bulan. Dan itu lebih kecil. Kalau lebih kecil otomatis ya sepintas ya. Sama seperti wajah kita tutupi buku yang kecil. Ya otomatis kita tidak melihat orang di depan kita itu selama beberapa detik. Ya, coba kalau kita tutupi buku yang panjang gitu, tutupi terus ya, kita tidak bisa melihat terus ya kan. Demikian anak-anak untuk penjelasan saya tentang bumi dan bulan. Bila kalian belum pernah subscribe, silahkan subscribe dulu, silahkan like, silahkan lonceng, dan silahkan komen sesuai isi video. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya bersama Mujiono Evodio.